السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang layak dengan kebesarannya. Karena kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan bisa datang ke tempat ini. Dan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin akan memahami apa yang disampaikan di kajian-kajian ini. Kalau bukan karena Allah juga, tidak mungkin kita bisa mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Oleh karena itu ayolah ikhwah, dalam segala perkara, sekecil apapun perkara itu, kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, di antara doa-doa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita baca setiap kali di penghujung salat, setiap kali kita akan salam, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu dan berterima kasih kepadamu dan beribadah kepadamu dengan baik. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, mari dalam segala hal kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meminta kepada Allah itu adalah merupakan kemurnian tauhid kita. Dan apabila kita meminta mengharap kepada selain Allah, tentu itu adalah kerusakan di dalam tauhid. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita masih pada bab ancaman menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan dalil yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sekarang kita memasuki dalil yang kedua di dalam bab ini.
Dalil yang kedua adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat di antara khulafa ar-rasyidin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Aku diajarkan atau disampaikan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 perkara. Yang pertama, yang 4 perkara ini, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man la'ana man dhabaha li ghairillah. Dilaknat oleh Allah orang-orang yang menyembelih karena selain Allah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, la'ana di dalam bahasa Arab itu artinya at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Kalau itu artinya apabila Allah melaknat seseorang, berarti Allah telah mengusirnya dan menjauhkannya dari rahmat Allah. Kalau kata la'ana dari makhluk ke makhluk, maka itu artinya as-sabb wad du'a, memaki, mencaci dan mendoakan kejelekan untuknya. Jadi la'ana dari Allah ke makhluknya itu artinya mengusir dan menjauhkannya dari rahmat Allah. Maka setiap dosa yang ada di depannya kata la'ana, maka itu termasuk dosa besar. La'ana dari makhluk ke makhluk itu artinya cacian atau mendoakan kejelekan untuknya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, melaknat seseorang ini adalah dosa besar. Haram kita melaknat seseorang. Bahkan orang-orang kafir pun dilaknat, orang kafir tertentu dilaknat, itu adalah haram, tidak boleh. Siapa tahu besok atau lusa dia akan tobat. Tapi melaknat orang-orang kafir secara umum itu tidak apa-apa. Ya, ketika dia berdoa, ya Allah, laknatlah orang-orang kafir yang menghalangi agamamu. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir yang senantiasa melakukan tipu daya terhadap hamba-hambamu. Ini secara umum. Secara khusus, seseorang, orang tertentu kita laknat walaupun dia kafir, itu tidak boleh. Kemudian ikhwani fid din, azakumullah, dibolehkan kita melaknat dengan sifat. Misalnya orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husn al mughayyirati li khalqillah. Artinya adalah dilaknat oleh Allah wanita-wanita yang menato, wanita-wanita yang dibuatkan tato dan yang membuatkannya tato. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, banyak wanita-wanita supaya dia punya alis seperti bulan sabit, maka alisnya ini dicukur kemudian ditato, dan ini banyak sekali sekarang ini. Jadi cara seperti ini sudah ada sejak dahulu. Ya,
Jadi ditato alisnya ini, bahkan tua-tua, nenek-nenek pun banyak yang menato alisnya supaya kelihatan apa? Seperti bulan sabit. Demikian juga yang menato, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Wan namisat wal mutanammisat, wanita-wanita yang mencabut bulu wajahnya, termasuk mencabut bulu alis. Ya, dicabut bulu alisnya supaya alisnya menjadi tipis sehingga dia kelihatan muda. Ya, ikhwani fi din azakumullah, ini bukan perkara yang kecil. Dosa yang di depannya ada kata la'ana itu adalah dosa besar. Jangan-jangan wanita yang dilaknat oleh Allah itu yang kita peluk setiap malam. Ya, jangan-jangan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kita sayang-sayangi terus. Sedikit-dikit tiang padahal dia dilaknat oleh Allah. Ya, maka perhatikanlah ayo ikhwah. Lihat alis istrinya, lihat alis putri-putrinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu an-namisah wal mutanammisah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wanita yang mencabut bulu wajahnya dan yang mencabutkannya. Berarti ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar ini pelakunya disayang-sayangi, ya, bahkan mungkin pelakunya juga apa, dipuji-puji sebagai wanita yang cantik, sebagai wanita yang ini, padahal dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW juga wal mutafallijati lil husn al mughayyirati li khalqillah, wanita-wanita yang mengukir giginya, ya, dikasih celah di antara gigi depan dan gigi yang pertama dan gigi kedua. Kenapa mereka melakukan demikian? Supaya kelihatan dia masih muda. Oh, belum, giginya saja belum besar, belum apa namanya, belum sempurna perkembangan giginya, dia masih muda kelihatannya. Ini dilakukan oleh orang dulu, bahkan di zaman sekarang juga ada di apa namanya ini, bukan di kawat, dikir ya, dikikir giginya seperti itu. Ini ada dari zaman jahiliyah dahulu, terulang lagi sekarang ayo ikhwah. Ya. Nah, ini kita yang sudah sering ngaji hendaklah kita memperhatikan masalah ini. Karena kita sebagai laki-laki kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak dan tentang istri kita. Dan anak istri kita itu adalah merupakan fitnah kita yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang menjadi musuh kalian. Coba lihat, jadi musuhnya. Padahal selama di dunia dia sedikit-dikit yang mau kemana, yang bikin kopi, yang bikin teh, yang semua yang terus. Ya, ternyata yang-yangnya itu nanti akan menjadi musuh besarnya pada hari kiamat kelak. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya. Kemudian juga ikhwani fi din azakumullah, di antara bentuk-bentuknya adalah dosa-dosa yang besar ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang melaknat bapaknya atau ibunya. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana? Masa ada orang melaknat bapaknya atau melaknat ibunya?" Ini menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu, meskipun mereka jahiliyah, mereka itu sangat menjunjung tinggi berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana dia melaknat bapaknya atau melaknat ibunya.
dia memaki bapaknya seseorang lalu orang itu memaki bapaknya, atau dia memaki ibunya seseorang, orang itu memaki ibunya. Ini hukumnya sama seperti kita memaki ibu bapak kita secara langsung. Padahal insya Allah kita tidak pernah mencaci maki ibu bapak kita. Tapi menyebabkan ibu bapak kita dicaci maki oleh orang, itu sama seperti kita mencaci makinya secara langsung, wal'iyadzubillah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini kita dianjurkan untuk tidak bertengkar, ya, dan sabar serta memaafkan. Karena apabila kita bertengkar, yang namanya orang bertengkar dia tidak bisa menahan dirinya, dicaci makilah orang tuanya orang lain, maka orang lain itu akan mencaci maki orang tuanya sendiri, padahal dia baktinya luar biasa kepada orang tuanya. Nas'alullah salamul afiyah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, lihat bagaimana laknat ini besar, betapa besar dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal 'abda idza la'ana syai'an, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu, apa saja sesuatu itu, batu, kain, sandal, rumah, ayam, binatang, apa saja yang dia laknat itu, ya, sa'adat ilallah, sa'adatil la'natu ila sama'. Laknat ini akan naik ke langit. Kata la'ana itu naik ke langit. Fatughlaq lahu abwabus sama', maka ditutuplah untuknya pintu-pintu langit ini, sehingga dia ke kiri, ke kanan, ke sana kemari. Apabila dia tidak mendapatkan sesuatu yang pantas untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Na'udzubillah. Ya, jadi jangan gampang-gampang melaknat, memaki, ya, mendoakan, lebih-lebih lagi mendoakan anak-anak. Ini sering kadang-kadang kita mendengar bapak-bapak ketika dia marah, mudah-mudahan ada polak tanganmu, katanya. Tidak boleh, itu dosa besar. Ya, itu dosa besar. Bagaimanapun nakalnya anak kita itu tidak boleh dia dicaci maki, didoakan kejelekan. Kira-kira kalau kita doakan dia kejelekan seperti itu, apakah dia akan berhenti nakal? Tidak, bahkan dia akan bisa jadi lebih nakal lagi. Tapi coba seandainya ketika dia melakukan kenakalan, kita mengatakan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, semoga Allah memberimu hidayah. Seandainya anak itu belum berhenti nakal, kita sudah pasti mengantongi pahala, karena kita mendoakan kebaikan untuk anak kita. Tapi kalau kita mendoakan kejelekan, selalu kita mendoakan kejelekan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah, kita tetap akan mendapatkan apa? Dosa, karena kita mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyembelih karena selain Allah. Dimulai dengan menyembelih karena selain Allah ini adalah dosa besar, dan ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, wal'iyadu billah. Dan binatang yang disembelih karena selain Allah, binatang ini menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Yang artinya adalah telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian al-maitah, bangkai, wad-dam, darah, wa lahmul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan
yang disembelih karena selain Allah, disebut nama selain Allah, ya, atau dia menyebut nama Allah namun niatnya adalah untuk selain Allah, untuk kuburan, untuk pohon kayu, untuk batu, untuk apa saja, atau untuk jin, maka ini adalah sembelihan karena selain Allah. Dan ini merupakan dosa yang sangat besar karena pelakunya telah mengalihkan suatu ibadah yang seharusnya diperuntukkan kepada Allah, justru dia peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dilaknat oleh Allah orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya, sebagaimana kita jelaskan tadi. Karena ayoul ikhwah, orang yang paling besar jasanya itu setelah Allah adalah orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, lihat ayoul ikhwah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali kepadanya, untuk tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah. Ini hak siapa disebut ini? Hak Allah. Setelah Allah menyebutkan haknya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, jadi kita semua ini, yang paling tua pun di antara kita ini adalah anak. Semua kita ini adalah anak, karena dia punya ibu bapa. Maka dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini adalah puncak kesabaran. Kesabaran terhadap orang tua. Allah berfirman, apabila kedua-duanya atau salah satu di antara mereka telah mencapai usia renta, dia pikun. Ya, yang namanya orang yang pikun, dia akan kembali lagi seperti anak kecil. Anak kecil, dia kencing di sembarangan tempat, BAB di sembarangan tempat. Begitu juga manusia apabila dia sudah mencapai usia renta, tua dan pikun, maka dia akan kencing di sembarangan tempat, BAB juga di sembarangan tempat. Maka meskipun orang tuamu seperti itu, kan ini sesuatu yang sangat menjengkelkan, ya, apalagi kita ini misalnya seseorang yang terhormat, pejabat tinggi, atasan, menjadi manajer atau menjadi orang yang terpandang, ya, datang beberapa tamunya, tiba-tiba bapaknya kencing di depan tamu itu, ya. Ini pasti akan membuatnya menjadi marah dan sangat marah, karena dia malu di depan tamu-tamunya. Atau bisa jadi dia apa? BAB di depan tamunya, atau dia dimarahi oleh bapaknya di depan tamunya, padahal dia semua orang apa? Menghormatinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang tuamu telah mencapai tingkatan atau tahapan yang seperti itu, kamu tidak boleh marah. Bahkan hanya mengatakan uf saja tidak boleh. Bahasa Indonesianya, bahasa Sasak, arwah, itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena dahulu orang tua kita, waktu kita kecil juga mereka mengalami seperti yang kita alami. Waktu kita kecil, kita kencing di sembarangan tempat, ibu kita, bapak kita tidak pernah marah. Kita BAB di sembarangan tempat juga, dia tidak pernah marah.
Ya, di depan tamunya kita merengek, kemudian kita buang air besar, juga dia tidak pernah marah. Maka sekarang bapakmu kembali seperti anak kecil, engkau juga tidak boleh marah kepadanya, sebagaimana juga dia tidak pernah marah kepadamu waktu kamu kecil dahulu. Ya, tidak cukup sampai di sana, ya ikhwah. Tidak cukup dia hanya sekedar dilarang untuk mengatakan uff, tapi wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada kedua orang tuamu itu ucapan-ucapan yang mulia. Panggil bapaknya itu dengan panggilan yang apa? Yang dia cintai, Pak, atau yang lain-lainnya, meskipun dia sudah melakukan demikian. Biasanya kan kita marah kita, tapi tidak boleh kita marah atau menghentakkan kaki atau dipelototi. Tidak boleh itu, ayyuhal ikhwah. Ya, orang yang melakukan demikian sesungguhnya dia tidak membalas jasa orang tuanya, dan dia termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan durhaka kepada kedua orang tua ini dosanya disegerakan azabnya oleh Allah di dunia sebelum dia akan diazab nanti oleh Allah di akhirat. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, silahkan kamu keliling ke seluruh dunia, cari orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apakah ada di antara mereka yang hidup bahagia sengsara? Mustahil. Tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia disengsarakan di dunia sebelum disengsarakan juga di akhirat. Nah, salah satu bentuk durhaka ayyuhal ikhwah kepada kedua orang tua adalah ketika kita bertengkar, kemudian kita mencaci orang, orang itu mencaci kedua orang tua kita. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak tahu ini. Kita tidak tahu bahwa itu adalah termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua kita sedang ngopi, ngeteh di rumah, mereka sedang santai-santai, mungkin mereka saling apa? Urut betisnya yang lelah bekerja, lelah kesana kemari, ya, tiba-tiba dicaci maki oleh anaknya. Meskipun tidak langsung dia mencaci maki ibu bapaknya, namun menyebabkan orang tuanya dicaci maki oleh orang lain, itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua itu apabila dia meninggal dunia atau tidak meninggal dunia, kita harus senantiasa mendoakannya agar Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Apalagi banyak di antara orang-orang tua kita yang dahulu tidak pernah mendengarkan pengajian-pengajian, ya, sehingga banyak kesalahan-kesalahan di dalam agama ini yang mereka lakukan karena mereka tidak sempat mendengarkan kajian-kajian apa yang sunnah ini. Maka kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Semua kita di sini, sampai-sampai kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa di dalam Al-Qur'an yang kita panjatkan, yang kita mohonkan untuk kedua orang tua kita. Apa itu? Yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, yang artinya adalah Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan rahmatilah kedua-duanya, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah mendidik dan mengajarku sejak aku kecil. Meskipun orang tua kita dahulu dia tidak pernah mengajarkan kita agama, kita selalu dipukul, kita selalu ditelantarkan, kita dibuang atau apa saja, tetap kita sebagai anak wajib untuk mendoakannya. Ya, tidak boleh mendoakan kejelekan untuk orang tua kita bagaimanapun juga. Dia tidak berbuat baik kepada kita, dia tidak merawat kita, dia tidak menjaga kita, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai anak, kewajiban kita adalah mendoakan mereka
agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Ikhwani fi din azakumullah, bisa jadi doa kita yang sangat sederhana ini, ya, yang pendek ini, yang tidak memakan waktu hanya beberapa detik saja, ini akan meringankan beban orang tua kita yang sedang berada di alam barzakh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak sampai 1 menit ini ucapan ini, doa ini, ya, ini memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar, ya, bagi orang tua kita yang sedang berada di alam barzakh. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, jangan antum malas-malas mendoakan kedua orang tua. Di dalam sholat, di luar sholat, di tengah malam, di siang hari, kapan saja. Ingat kepada kedua orang tua, angkat kedua tangan, kemudian doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Doa yang sederhana ini bisa memiliki pengaruh yang sangat besar, meringankan beban-beban mereka yang begitu berat. Kita tidak tahu mereka sedang diapakan sekarang ini. Atau seandainya kita memiliki rezeki yang lebih, ya, bikin nasi kapur, nasi bungkus misalnya, ya, atau bagikan es teh kepada orang-orang yang sedang bekerja atau orang-orang yang jalan. Sedekahkan, niatkan untuk kedua orang tua, ya, atau masjidnya membutuhkan semen misalnya, beli semen, niatkan untuk orang tua atau yang lain-lainnya, ya. Dan sedekah yang seperti ini yang sampai pahalanya kepada kedua orang tua kita. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man la'ana walidayhi. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, melaknat kedua orang tua setelah menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diurutkan seperti itu? Karena betapa besarnya dosa orang yang melaknat, mencaci maki kedua orang tuanya. Ya, yang kedua karena banyak sekali anak-anak yang mengabaikan hak kedua orang tuanya, sehingga kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa ini adalah dosa besar. Ya, apalagi anak-anak di zaman sekarang, ya, begitu berani mereka menentang orang tuanya. Ya, bahkan suaranya dia lebih besar daripada suara kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya selalu dibuat susah, orang tuanya selalu dibuat nangis. Ya, kalau disuruh oleh orang tuanya dia tidak mau. La ilaha illallah. Nas'alullah salam al-afi. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah dosa yang sangat-sangat besar. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhdithan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ya, dia membunuh, dia mencuri, dia merampok, ya. Seharusnya mereka ini diberikan hukuman-hukuman yang apa? Yang pantas, ya, yang sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Yang membunuh dibunuh, yang mencuri dipotong tangannya, yang merampok juga demikian, ya. Namun justru dilindungi, disembunyikan dia. Nas'alullah salam al-afiyah. Kapan orang akan bisa hidup aman kalau pelaku-pelaku kejahatan ini disembunyikan, diselamatkan? Ya, jadi dia akan terus-menerus melakukan kejahatan. Maka dengan demikian orang tidak akan hidup aman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul qisasu fil walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam hukum qisas itu, yaitu memotong leher, di dalam hukum qisas ini ada kehidupan bagi kalian. Bagaimana membunuh, memotong leher seseorang kok dikatakan ada kehidupan? Iya, ada kehidupan. Karena apabila ada orang membunuh orang lain,
kemudian kita potong lehernya, maka orang-orang lain yang berniat untuk membunuh, dia mikir 100 kali. Nanti kalau saya membunuh, saya akan dipotong leher saya. Akhirnya nggak jadi dia membunuh. Selamatlah, hiduplah dia orang yang akan dibunuh itu, nggak jadi dibunuh dia. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, orang-orang yang pelaku kejahatan ini tidak boleh disembunyikan, harus dilaporkan. Ya, demikian juga pelaku bid'ah. Ya, karena muhdits itu artinya pelaku kejahatan. Muhdats artinya pelaku bid'ah. Ya, pelaku bid'ah tidak boleh dibantu, tidak boleh didukung. Kenapa? Karena yang dia rusak itu adalah agama Allah. Agama Allah dirusak lalu kita bantu dia. Ya, bagaimana besar dosanya kita seperti ini. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la'anallahu man ghayyara manar al-ardi. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merubah batasan-batasan bumi. Bagaimana dia merubah batasan-batasan ini? Ini biasanya petani. Ya. Tanahnya mungkin hanya 2 are. Nah, setapak yang di kiri kanannya ini tetap di bahasa Lombok Timur diembas, bahasa sini apa? Hah? Jelincik? Diambis? Dikambis. Terus dikambis sini, dipacul terus kiri kanannya. Nah, tanahnya yang tadinya 2 are menjadi 2 are setengah atau 2 are. Nanti dia nanam di tanah yang tadinya diambis itu, diambis apa kambis tadi? Dikambis itu. Ya, dia nanam di sana koma kata apa saja ditanam itu. Lalu hasilnya diambil sama dia, dimakan sama dia. Halal apa haram itu aja? Hah? Halal apa haram itu aja ikhwah? Haram itu. Ya. Nanti hasilnya masuk ke dalam perutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu lahmin nabata minas suht fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka nerakalah tempatnya. Karena ini dagingnya kotor, tulangnya kotor, tumbuh dari yang kotor itu tidak boleh dia masuk surga. Dibersihkan dulu di sana di neraka. Dibakar, digoreng, digodok, direbus, dipanggang. Apabila dia sudah selesai hukumannya, barulah dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Selama ada 1 butir yang haram di dalam perutnya, dia tidak akan masuk surga sampai dia dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengentengkan hal ini ayo ikhwah. Ya. Atau kadang-kadang pagarnya diperlebar dia. Pagar halamannya dipasangkan di apa namanya ini? Hah? Patok, ditambah lagi. La ilaha illallah. Coba lihat bagaimana dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iqtata'a shibran minal ard." Barang siapa yang mengambil 1 jengkal tanah yang bukan haknya dia, hak orang lain. Tanahnya orang lain. Apakah itu tanah pemerintah atau tanah siapa saja namanya, dia ambil tanah yang bukan haknya. Ya, tuwiqahu min 7 aradin. Maka yang 1 jengkal itu nanti akan berlipat-lipat sampai ke 7 lapis bumi. Lalu dikalongkan di lehernya. Mampu enggak dia akan mengalongkan ini ya ikhwan? Kalau kita dikalongkan dengan benda yang hanya beratnya mungkin 25 kilo, sudah nggak bisa berdiri kita. Lalu bagaimana kalau 7 lapis bumi ini yang dia akan kalungkan nanti? Ya,
Jadi jangan mengentengkan hal ini ayo ikhwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menuntut semua pelaku-pelaku kezaliman. Nas'alullah salam al-afiyah. Demikian juga ya ikhwah, kadang-kadang ada orang-orang yang iseng-iseng arah apa namanya ini? Arah jalan ini dirubah-rubah, Mataram ke sana dirubah ke sana. Akhirnya orang tersesat dia. Ya kalau di sekarang ini masih bisa dia bertanya, kalau dulu kan berjalan musafir di padang pasir mereka, kalau dia salah arah maka dia akan mati di tengah jalan. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, pelakunya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau dia terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, kemana dia akan mencari rahmat itu? Ya, dia akan bisa membelinya? Tidak mungkin. Dia akan mendapatkannya dengan jabatannya? Tidak mungkin. Ya, jadi ini adalah dosa-dosa yang sangat-sangat besar ayol ikhwah, yang tidak boleh kita sepelekan. Al-ma'na al-ijmali, makna hadis ini secara ringkas, Syekh mengatakan yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jara'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari 4 kejahatan. Ya. Fayukhbiru anna Allah Ta'ala yatrudu min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. Nabi memberitakan kita bahwa Allah telah mengusir dari rahmatnya orang-orang yang melakukan salah satu dari dosa-dosa yang besar ini. Al-awwal, al-ula, yang pertama adalah at-taqarrubu bidzabhi ila ghairillah, yaitu mendekatkan menyembelih karena mendekatkan diri kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada jin supaya tidak diganggu oleh jin. Dia sembelih ayam, sembelih kambing atau yang lain-lainnya. Ya, bikin rumah baru supaya jangan diganggu oleh jin. Dia sembelih apa? Ayam putih warnanya atau yang lain-lainnya. Supaya tanaman-tanamannya tidak dirusak oleh jin, disembelih ayam, kemudian darahnya di apa namanya? Dicecer di sawahnya. Demikian juga nelayan-nelayan supaya tidak diganggu oleh jin penghuni laut, disembelihkan apa? Kerbau, kemudian kepalanya dibuang di laut. Ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Kalau takut dari jin, takut dari makhluk apa saja makhluk itu, walaupun itu papu baloknya jin, ya, dia tetap adalah makhluk Allah dan dia berada di bawah kekuasaan Allah. Ya, jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada jin lalu kita sembelihkan untuk jin itu, maka jin itu akan senang jadinya. Pada dasarnya jin ini dia takut sekali kepada manusia. Tapi ketika manusia itu takut, dia menjadi apa? Berani. Dan diganggu manusia ini jadinya sama jin itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ya, dan dahulu ada orang-orang, ada dari kalangan manusia, kalau mereka menginap di suatu lembah, karena dulu kan tidak ada hotel, tidak ada losmen. Apabila mereka menginap di suatu lembah, mereka mengatakan, "Na'udzu bi'azizi hadzal wadi min sufahai ahlihi." Kami berlindung kepada
pembesar penghuni lembah ini. Maksudnya siapa itu? Jin-jin itu. Ya, min sufaha'i ahlihi, dari jin-jin yang kecil yang nakal-nakal ini. Jadi dia tidak minta perlindungan kepada Allah, tapi dia minta perlindungan kepada jin, pembesar jin, supaya jin yang besar-besar ini menahan jin yang kecil-kecil ini, yang bengel-bengel ini. Ya, lalu jin ini melihat manusia ini takut, fazaduhum rahaqa, semakin dia digoda. Di pohon, biasanya sering kita mendengar orang bercerita, begitu dia pulang digerikkan dia pohon pohon beringin atau pohon bambu atau pohon digerak-gerakkan, ketakutan, dia lari terbirit-birit, senang dia jin itu, tertawa dia ngelihat kita ketakutan itu. Ya, banyak doa-doa yang diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau takut, ya baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, baca ayatul kursi. Ya, atau doa-doa yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis waktu kita ini? Habis? Oh, habis dia. Seandainya kita tidak ngomong tadi mungkin enggak habis nih. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.